Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video menarik ini teman-teman, di mana Gubernur Jakarta ya kan, Anomo Anung dirujak sama warganya sendiri. Karena apa teman-teman? Karena tidak mau ogah-ogahan mengikuti kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi dengan mengirimkan remaja atau siswa yang nakal ke barak militer. Oke, sebelum lanjut kita simak dulu videonya sama-sama ya. Silahkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tak akan mengikuti cara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin memasukkan pelajar nakal ke dalam barak militer. Pramono pun menegaskan Pemprov DKI Jakarta punya cara tersendiri untuk mengatasi masalah kenakalan remaja di Jakarta. Jakarta punya kebijakan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi tambahan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat gebrakan dengan membuat program pendidikan karakter buat pelajar bermasalah. Lewat program ini, para pelajar nakal bakal dimasukkan ke barak militer kurang lebih selama 6 bulan. Kemarin mengurangi tawuran dengan bersolawat. Sekarang mengurangi tawuran, Pramono janji bikin lapangan futsal di Manggarai untuk redam tawuran. Gini ya Pak ya, mohon maaf nih. Awal perpicuan dari tawuran itu biasanya di sepak bola, apalagi antar kampung. Kalah nggak terima tawuran, ya kan? Ada pertandingan futsal antar kampung, kampung kalah nggak terima berakibat tawuran. Mohon maaf Pak, kalau seandainya Bapak membuat lapangan futsal nih di Manggarai untuk redam tawuran, menurutku pribadi itu salah. Karena fakta di lapangan yang memicu tawuran itu biasanya tuh karena sepak bola antar kampung seperti ini Pak. Tarkam lah, futsal antar kampung lah, itu yang membuat keributan nanti bisa antar kampung. Coba nih gimana menurut kalian yang setuju nih, tinggalkan di kolom komentar ya. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, yaitu adalah Manggarai bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Pertama-tama Pak Pram ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa gitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak. Saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat, sendalnya hilang, terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, api bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak sebelumnya, saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak. Tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus. Cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak menurut saya nih, saya maaf banget Pak ya. Saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak. Saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak, dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Tapi itu pun kalau pedagang Starlingnya diperbolehkan Pak untuk parkir dan berdagang di situ. Karena biasanya Pak, kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya Pak, saya jajan pinggir jalan, itu Satpol PP Pak langsung rame banget Pak. Saya lagi ngopi, lagi makan mie ayam gerobakan, sampai kaget Pak saya Pak. Saya ngerasa diusir gitu Pak. Terus menurut saya Pak, tentang perpustakaan ya, anak zaman sekarang aja ngerjain PR pada males Pak. Terus masalah buku, zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak.
Makanya saya bilang zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Sekian aja Pak menurut saya ya Pak ya. Saya mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sukses dan semangat terus Pak Pram. Agam komentar disampaikan oleh para siswa SMA di Jakarta terkait kebijakan dari Gubernur Pramono Anung yang menggunakan pendekatan humanis untuk mengatasi masalah tawuran. Ada yang setuju, tapi ada pula yang lebih setuju dengan model pendekatan disiplin seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan membawa siswa nakal ke barak militer. Diketahui cara yang diambil Pramono untuk mengatasi tawuran diantaranya dengan membuka operasional taman menjadi 24 jam, memperpanjang operasional perpustakaan hingga usulan Manggarai bersolawat untuk menghentikan tawuran yang kerap terjadi di wilayah Manggarai. Menurut saya setuju aja sih, soalnya kalau ngebawa anak ke barak militer, anak tersebut yang baru keluar itu terkena label oleh masyarakat, terkena cap. Lebih ke dampaknya ya. Iya. Kalau perpustakaan kan kita bisa main juga. Udah rencana mau ke perpustakaan kan udah diperpanjang jam bukanya meskipun nggak 24 jam. Kalau misal dekat sih bisa nanti ya. Kalau misalnya buka taman perpustakaan ya. ya. Karena kalau tergantung siswanya juga sih sebenarnya. Kalau misalkan siswanya suka baca, pasti bakalan ke taman perpustakaan. Kalau bisa perpustakaannya tuh buka sampai 24 jam. Oh, kan kalau taman juga dibuka 24 jam. Kalau perpustakaan pengennya di. Iya. Selama ini kamu pernah ke perpustakaan milik pemerintah nggak? Karena sih masih sering ke perpustakaan sekolah. Daripada. Saya setuju ke barak militer. Militer. Ah, Kenapa alasannya? biar tambah tertib aja gitu Kak. Kayak tambah tertib terus sama disiplin. Nah, kalau perpus kan cuma baca-baca doang paling sama itu. Kalau ke barak militer kayak fisiknya juga bikin itu dilatih sama pokoknya itu dah Lebih efektif ya? Kang Deddy Mulyadi cuma gubernur konten, mendingan gubernur konten daripada gubernur helikopter kan? Mendingan gubernur konten daripada gubernur yang macam tuan raja ditarik pakai perahu karet kan? Saya ngasih modul bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Hayang ting hayang. Kang Ded, itu siapa itu gubernur molor, gubernur tidur? Tolong di-spill dong, pengen ku sebut namanya di kontenku ini. Itu gubernur yang protokoler siapa itu? Gubernur yang ingin dihargai, gubernur yang habisin anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri. Enak banget itu, dapat uang saku katanya ya. Itu kebetulan wakil gubernur Jakarta Bang Rano Dulu Karno lagi ikut festival film Cannes itu di Prancis, ikut red carpet lagi gitu, enak banget itu. Itu Kang Deddy Mulyadi bagi-bagi 25 juta buat siswa-siswa yang jadi petugas upacara loh. Masa Bang Rano Karno udah sampai Prancis nggak bagi oleh-oleh buat rakyat Jakarta? Dan juga jangan lupa, jangan kelamaan di Prancis. Nanti jadi lupa bahasa Betawi, bahasa Jakarta. Nanti jadinya nyapa Jakarta, orang Jakarta, bonjour, merci. Tapi luar biasa ya Kang Deddy Mulyadi ya. Aku apresiasi setinggi-tingginya. Bayangkan aja kemarin anak-anak itu nggak bisa diatur, ya kan? Terus dilatih dan dibina oleh TNI di barak militer, dipantau, ya kan? Dibuat programnya sama Kang Deddy Mulyadi. Habis itu setelah lulus bisa sekarang jadi petugas upacara, membanggakan, berubah, ya kan? Yang kemarin main-main mulu, nggak tidur malam, tidur subuh, main game mulu, sekarang rajin sholat, ya kan, rajin bantu orang tua, bangunnya pagi, produktif, ya kan, terus bisa jadi petugas upacara, jadi tertib, terus pulang-pulang bawa duit pula itu dari Kang Deddy Mulyadi 25 juta, alamak, enak kali. Aku pun mau masuk barak militer. Inilah program gubernur yang luar biasa, tapi nggak kalah sih, ya kan, programnya
Mas Pramono dan Bang Rano Karno yang suruh anak yang nggak bisa dibina, nggak bisa diatur masuk ke perpustakaan. Anak yang nggak bisa diatur suruh baca buku di perpustakaannya, tidur lah. Tidur dia baca buku. Kamu merasa tidak bahwa semenjak KDM menjadi Gubernur Jawa Barat, peta sorotan bukan lagi tertuju kepada DKI Jakarta, bukan lagi tertuju pada kinerja gubernurnya, tetapi sekarang peta sorotan publik tertuju kepada Jawa Barat, sorotan publik tertuju pada kinerja gubernurnya. Yang selama ini Jakarta menjadi barometer sorotan publik seluruh Indonesia, sekarang ini beralih kepada Jawa Barat. Bagaimana menurut Pak? Ya, barusan sama-sama kita simak videonya ya teman-teman. Di mana Pranomo Anung ini dirujak sama warga Jakarta, warganya sendiri teman-teman. Karena ogah mengikuti kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Jikalau nih kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi itu baik, efektif, ya kan, nggak usah gengsi. Ini buat Gubernur Pranomo Anung dan gubernur lainnya. Nggak usah gengsi mengikuti gubernur lain ketika kebijakan tersebut bagus, berpihak untuk rakyat, dan efektif. Karena masyarakat sekarang butuh yang sat-set, ya kan teman-teman? Nggak butuh lagi yang omon-omon. Butuh kerja nyata. Buat Kang Deddy Mulyadi, sehat selalu ya. Lawan saja orang-orang yang mencoba menghalangi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Cukup sekian ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.